Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Dong Tien Mugi Rahayu Sagung Tumati. Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwasanya Aristoteles pernah mengajarkan bahwasanya sebuah keindahan muncul dari keselarasan, keseimbangan, dan juga proporsi yang teratur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Ilham Narendra dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai objek yang saya amati, yaitu Rupang Buddha atau Bodhisattva Avalokitesvara, di mana saya akan mengaitkan dengan teori-teori estetika berdasarkan unsur 5W1H. Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama dari 5W1H, yaitu apa. Nah, apa yang menjadi penelitian saya kali ini adalah Rupang Bodhisattva Avalokitesvara, di mana dalam kepercayaan Buddha Mahayana, Bodhisattva Avalokitesvara ini digambarkan sebagai sosok welas asih, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan Dewi Kuan Seimpusa atau Kuan Im. Nah, dalam anatomi rupang saya kali ini digambarkan memiliki 4 tangan, di mana ini adalah simbol penolongan dalam kepercayaan Buddha Mahayana. Nah, di salah satu tangan memegang senjata berupa cakra atau senjata berbentuk roda. Di tangan satunya memegang sangka atau trompet kerang, di mana ini adalah simbol suara suci. Nah, yang selanjutnya di bawahnya itu memegang bejana yang berisikan air suci. Nah, yang selanjutnya tak kalah penting, yaitu di belakang kepala itu terdapat lingkaran api. Mungkin kalau kalian tahu, itu di era medieval disebut halo dalam kepercayaan Kristen. Nah, tapi dalam rupang saya kali ini disebut Prabha Mandala atau simbol kesucian. Jadi ini adalah ikonografi dalam kepercayaan Buddha Mahayana. Oke, yang kedua adalah unsur siapa. Nah, siapa yang saya maksud ini adalah yang seperti saya jelaskan di unsur apa tadi. Jadi ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Nah, rupang saya kali ini saya menganalisis bahwasanya ini sesuai dengan teori Plato, yaitu mimesis. Apa sih mimesis? Nah, jadi teman-teman, mimesis adalah sebuah teori di mana sebuah objek itu harus merepresentasikan sesuai dengan idealnya bodhisattva itu seperti apa. Nah, patung saya ini sudah merepresentasikan, sudah ada simbol-simbol suci, dan juga proporsinya itu juga sesuai dengan idealnya bodhisattva yang digambarkan sebagai sosok yang damai dan juga suci. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya adalah unsur di mana. Di mana maksudnya adalah di mana sih kalian dapat menjumpai rupang bodhisattva seperti ini? Kalian dapat menjumpainya di vihara ataupun altar-altar yang dikhususkan untuk menaruh rupang Buddha seperti ini. Nah, biasanya rupang Buddha atau bodhisattva Avalokitesvara ini bisa ditempatkan di tempat meditasi juga, tergantung fungsi atau penggunaannya itu dikhususkan untuk apa. Nah, ini sesuai dengan teori Socrates. Nah, jadi menurut Socrates, sesuatu dapat dianggap indah jika memiliki fungsi yang bermanfaat, seperti dalam rupang Bodhisattva kali ini bermanfaat untuk sebagai penghormatan terhadap Bodhisattva Avalokitesvara. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah unsur kapan. Nah, kapan sih rupang Bodhisattva ini mulai diperkenalkan di Indonesia? Nah, jadi rupang ini mulai diperkenalkan di Indonesia karena ada faktor pengaruh Hindu-Buddha di
Nusantara, yaitu pengaruh paling besar berada di kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, konsep perkembangan pengaruh Hindu-Buddha ini sesuai dengan rupang saya kali ini. Nah, jadi ini adalah penggambaran tidak hanya dari unsur Buddha saja, karena ini juga dalam manifestasi Dewa Wisnu. Karena apa? Yang sudah saya jelaskan tadi, itu memegang alat atau senjata berupa cakra dan juga sangka itu tadi. Itu adalah representasi dari Dewa Wisnu atau Narayana. Nah, ini adalah akulturasi dari pengaruh Hindu-Buddha itu sendiri. Jadi unsur kapan kali ini adalah rupang ini ada karena adanya pengaruh budaya Hindu dan juga Buddha. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya adalah unsur mengapa. Nah, mengapa yang saya maksud di sini adalah jadi mengapa objek saya kali ini dapat dikategorikan sebagai benda estetis atau objek estetis. Itu karena apa? Ya sesuai dengan teori Plato tadi, yaitu mimesis. Jadi proporsi bentuk tubuhnya itu proporsional, lalu digambarkan dengan detail yang rumit dan juga indah. Itu menambah kesan estetika dalam rupang saya kali ini. Dan juga banyak detail-detail ukiran dan juga wajahnya digambarkan tenang dan juga agung. Nah, sesuai dengan teori Edmund Burke dan juga Immanuel Kant, bahwasanya benda estetis itu dapat dianggap indah apabila memiliki nilai sublim. Nah, apa sih sublim itu? Jadi sublim adalah sesuatu dapat dianggap indah apabila terkesan agung dan juga dapat menggetarkan jiwa-jiwa yang melihatnya. Jadi objek yang saya amati kali ini memiliki dua unsur teori dari filsuf-filsuf tadi, yaitu Plato, Edmund Burke, dan juga Immanuel Kant. Nah, oke, yang terakhir adalah unsur bagaimana. Nah, bagaimana rupang Bodhisattva Avalokitesvara ini dapat dikategorikan sebagai objek yang estetis. Itu karena dapat dikategorikan sebagai objek estetis. Jadi karena ada aksen-aksen atau ornamen yang melekat pada rupang Bodhisattva ini. Jadi itu dapat dinikmati oleh penglihatnya, dan juga warna yang didominasi dengan warna kuningan atau warna kuning tembaga yang atau juga bisa disebut juga warna kuning keemasan ya. Ini adalah representasi dari warna kemuliaan atau agung. Nah, yang terakhir itu adalah unsur atau simbol-simbol spiritual yang terkandung dalam rupang Bodhisattva Avalokitesvara, di mana ini adalah representasi sesuai dengan kepercayaan Buddha Mahayana. Nah, dalam teori Aristoteles bahwasanya sebuah karya seni itu harus menghadirkan sebuah katarsis, atau di mana sebuah katarsis itu penikmatnya itu dapat merasakan kedamaian batin saat melihat objek estetis seperti rupang Bodhisattva Avalokitesvara seperti ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya pada video kali ini adalah bahwasanya rupang Bodhisattva Avalokitesvara yang saya punya ini itu tidak hanya indah secara visual saja, tetapi secara filosofi, rupang ini juga mengandung makna spiritual yang cukup mendalam, seperti digambarkan sebagai representasi bodhisattva yang belas asih.
Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila saya memiliki salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.